Hai guys, Halo. welcome back to Mini Condominium. Kali ini kita mau ngomongin proses beli rumah di Amerika. Hike-nya di mana nih? Coba kasih tahu dulu. Kita today hike di park gede di San Francisco, namanya Presidio Park. Ini nih petanya, bisa dilihat. Kita sekarang di sini. Oke. Kita mau ambil ini, namanya Bay Area Ridge Trail. Jadi sini, kesini, terus balik lagi, sini, balik sini. Jadi kita cari-cari rumah tuh biasanya online gitu, ada beberapa website. Kayak kalau di Amerika namanya tuh Zillow, Redfin. Kita personally pakai Redfin ya. Kayaknya kalau di Indo tuh mirip. Ada juga website Namanya Rumah 123. ya, kayak gitu-gitu. Tapi honestly yang di sini websitenya gue feel jauh lebih detailed informationnya, soalnya beneran ada alamat segala macam. Ada even kayak price history, kayak detail luasnya berapa. Iya, kalau di sini emang lebih ada regulationnya, jadi kayak biasanya data-datanya juga lebih lengkap gitu. Jadi tuh kan Redfin cuma kasih lihat rumah-rumah. Gimana cara nentuin? Oke, kita mau daerah ini kan. Kayak biasanya ada beberapa variabel gitu. Satu kayak obviously Harga ya. Dua, kita biasa lihat kayak crime rate gitu, daerahnya aman atau enggak. Tiga, yang orang-orang sini suka consider juga, itu school district. Kita juga lihat walkability score, jadi maksudnya deket sama bus stop, station, bar, train station gitu-gitu. Tapi kalau kita nggak gitu lihat kemarin, soalnya kita tahu kita mostly nyetir di sini. Jadi iya, kalau buat kita yang satu harga, kita memang udah narrow ke beberapa area. Salah satunya Hayward gitu. Soalnya Hayward tuh salah satu yang lebih murah lah di Bay Area. Iya, and distance-nya juga lumayan deket sama tempat-tempat yang kita sering kunjungin. Nah, itu adalah tempat kerja kita dan sama San Francisco gitu kan. Kita soalnya sering juga ke San Francisco gitu. Jadi lumayan strategis. Iya ya. Terus yang kedua, the crime rate di Hayward itu actually lumayan tinggi, tapi kayak daerah yang kita lihat tuh yang lebih kayak agak di hills di atasnya. Jadi kayaknya sedikit lebih aman gitu. Kalau school district kayak kita nggak gitu pentingin school district yang bagus atau jelek. Nggak ada anak, jadi nggak ada yang ke sekolah juga, jadi kita nggak gitu ngeliatin juga. Iya, soal school district tuh kayak matter banget. Kayak kalau orang mau beli di school district yang bagus, harganya bisa naiknya lumayan banyak gitu. Bisa 40-50% ekstra. Terus yang terakhir walkability, kita nggak gitu peduli walkability, soalnya kita nyetir juga anyways, jadi kayak ya udah gitu. Tahu daerahnya, ya abis itu tinggal pakai Redfin itu buat lihat ada option apa rumah-rumah deket situ kan. Itu pilih beberapa rumah ya yang kira-kira tertarik gitu ya. Section 2. Section 2, abis tahu kira-kira rumah mana yang mau dilihat, gimana cara buat actually lihat rumahnya. Jadi ada 3 yang diperlukan ya buat lihat rumah. Apa itu? 1, agent. 2, something called pre-approval letters. Ketiga, kemarin gara-gara ada COVID, jadi kayak form-form related to COVID gitu. Jadi di sini kan most of the listing tuh dipegang sama agen lain ya. Dan biasanya tuh agen lain itu mau udah ada agen lain juga yang merepresent kita untuk biar bisa masuk ke rumah-rumahnya begitu. Kan biasanya tuh udah ada sistem-sistemnya sendiri lah between all the agents. Pre-approval letter itu jadi kayak letter dari bank gitu yang menyatakan oke, lu di approve buat minjem duit sebesar X gitu. Soalnya di sini kebanyakan kan orang beli rumah tuh minjem duit. Jadi biasanya bayarnya tuh DP 20% and then the rest of it kayak mortgage, kayak pinjaman sama ada yang 15 tahun, 30 tahun. Jadi biasa kalau mau lihat rumah harus ada that pre-approval letter
Soalnya biar kind of sellernya tahu, oh ini bayarnya serius nih, beneran lihat buat beli. Iya. Terakhir adalah COVID letter. Jadi tuh perlu isi form buat bilang, oke, kita nggak COVID, kita nggak ada simptom-simptomnya COVID, and then kita nggak pernah ketemu orang yang positif COVID in the last 2 weeks, gitu-gitulah pokoknya. Yeah. And then itu bakal dikasih ke agen kita tanda tangan, kasih ke agen kita bakal kasih ke seller agent. Nah, habis itu baru bisa masuk rumah. Ya. Betul. Mana kita ketemu agent kemarin? Nah, iya nih. Jadi agent tuh typically dicari gampang lah, kayak di Indo juga agent mah di sini banyak banget, semua orang ada full time agent, ada juga yang kerjanya apa coba-coba jadi part time agent real estate ya. Iya, even dari Redfin, the website yang kita pakai, kalau lihat rumah kadang-kadang tuh dia langsung tawarin gitu, agentnya ada. Jadi agent kita tuh kemarin om gue sebenarnya kayak saudara gitu, karena menurut gue agent tuh lumayan penting, kayak mesti someone yang lu percaya juga, soalnya kan mereka juga mau ngejual rumahnya, soalnya mereka dapat komisi kan. Per agent tuh dapat 3,5% dari harga rumahnya. Terus lumayan gede gitu kalau rumahnya tuh hampir 1 miliar dolar gitu. 1 juta dolar. 1 juta dolar. Iya, 1 juta dolar. Jadi akhirnya kita pilih saudara, dan dia actually di LA, nggak di SF. Tapi dia nice enough. Dia nyetir ke sini, I think 2 times. Iya. 2 times. Dalam satu weekend kita kayak lihat 8-10 rumah langsung gitu. Iya. Terus untungnya dalam 2 weekend kita kayak udah langsung ketemu kayak rumah yang kita mau. Nah iya, jadi tuh emang that setup sangatlah nggak tipikal ya. Soalnya biasa orang mau agennya yang punya pengetahuan yang deep lokalnya gitu kan, tahu daerah mana, bisa kasih advice. Tapi karena kita emang serak sama omnya Dea, and then orangnya juga sangatlah baik, and then dia gracious enough buat bantuin kita, jadi kita stick with dia. Yeah, so if you guys are in LA, check out Michelle and Julio Leiva. Pas lihat rumahnya, apa aja yang harus dilakukan? Lihat kondisi rumahnya, soalnya kan foto tuh always lah menipu. Jadi biasanya ke rumah, lihat-lihat layout of the rumah, lihat-lihat kira-kira ada kerusakan atau enggak yang disembunyikan gitu kan, sebisanya lah ya. Kayak sometimes yang nggak terlihat adalah, oh di daerah situ sebenarnya neighborhoodnya enak apa enggak, dekat rel kereta api apa enggak, begitu ya. Iya, yang dilihat lagi tuh di sini juga dimana experience agent tuh jauh lebih berguna. Jadi kayak kemarin om gue tuh pas kayak nemenin kita lihat-lihat, dia kayak ngasih tahu, oh rumah ini misalnya windownya udah diganti nih jadi double pane window yang lebih bagus. Itu kan something yang kayak kita sebelumnya nggak tahu sama sekali gitu. Atau kayak garasinya misalnya ada pool of water, bisa aja oh ini pernah ada water heater leak. Iya. Jadi apa tuh inspection report? Nah jadi tuh kalau di Amerika tuh mostly rumah tuh setiap mau dibeli biasanya harus dilakukan inspeksi dahulu sama profesional. Dia juga tahu peraturan-peraturannya. Kadang-kadang dia kasih tahu, oke, water heaternya dipasang nggak sesuai dengan peraturan. Terus dia biasanya ngetes misalnya AC masih nyala apa enggak, apakah masih dingin. Terus electrical outletnya grounded properly atau enggak. Iya. Ada termite nggak, rayap. Iya. Atau ada kayak banyak tikus nggak di kayak attic ya, di deket atap gitu. Iya, begitu mostly. Nah, dan uniknya kalau di Bay Area itu mostly penjualnya dia tuh udah pernah ngelakuin itu, and then dia cuma kasih ke kita. Nah kalau kita mau ngelakuin lagi nggak apa-apa juga sih, tapi bayar lagi aja, which is itu yang normal sebenarnya. Di daerah-daerah lain tuh biasanya sellernya nggak ngapa-ngapain, bayarnya yang kayak oke, kalau mau beli ya udah lu panggil orang buat inspect begitu kan. Iya. Kalau di sini berkebalikan. And then in our case kita panggil lagi sih actually. Iya, kita actually panggil lagi, soalnya kata om gue yang agentnya itu, dia bilang it's much safer kalau kita cek aja lagi sendiri semuanya before putting an offer. True. And biasanya kayak gitu juga nggak terlalu mahal sih. 1.000-an?
beberapa ratus kemarin. Kita udah sampai ujungnya of the trail, jadi udah bisa kelihatan di ocean. Dan kita nggak nyangka tadi ternyata ada ini Golden Gate Bridge kelihatan dari sini. Iya tuh, Golden Gate Bridge. Wah, banyak sepeda-sepeda. Oke, itu Golden Gate. Jadi topik terakhir, Last topic tentang nih. Jadi kita udah ceritanya udah dapet rumah yang kita mau, udah tahu gimana cara put in an offer dan proses untuk mendapatkan the room. iya. Jadi again tadi harus ada pre-approval letter itu, jadi maksudnya udah pasti bisa dapat duit dari bank buat beli rumahnya. Soalnya basically banknya tuh langsung bayar ke penjualnya seharga rumahnya, terus kita bayar 20% ke penjualnya, 80%-nya kita ngutangnya ke bank gitu. Terus kalau kita prosesnya gimana? Kita kemarin, nah terus karena di sini tuh kompetitif banget buat beli rumah. Kalau case-nya kita kemarin offer pertama ada satu rumah yang kita suka tapi kita kalah ya. Padahal kita udah ngasih harganya lebih dari yang ditawarin sama seller ya. Tapi kita tetap kalah Iya. karena ada yang menawarkan yang lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Iya. Iya. Jadi kalau biasanya kalau hal itu terjadi ya udah balik lagi kayak yang tadi kita udah ngomongin, kita balik lagi basically mencari rumah baru lagi lah. Iya. Nah, Ulang lagi. Ulang Biasanya lagi. tuh di sini berapa persen lebih tinggi orang pada nawarin dan kejual ya? bisa tergantung rumahnya dan tergantung set harganya ya, tapi range-nya kalau daerah-daerah yang memang laku sekali bisa sekitar 20-25% ya kadang-kadang ya. Iya. Jadi lumayan Tinggi juga. tinggi ya. Nah, rumah kedua yang kita offer nih, yang rumah kita sekarang, nanti kawan-kawan kita will do a house tour. Kita juga kayak cepet banget move ya. Kita lihat hari Sabtu, hari Minggu kita langsung put in offer the next day. Kayak lumayan untung lah, kita move-nya cepet, terus kayak the two agents juga work quite well. Jadinya itu terjadi akhirnya buat kita. Iya. Nah, habis diterima apa aja nih prosesnya biasa. Nah, Betul. jadi biasanya di offer letternya ditulis kita commit, kita bakal close the transaction in berapa hari. In our case kita, kalau nggak salah kita malah putnya 20 lebih ya. Biasanya yang common it's around 30 days. Iya, 30 itu yang normal. Tapi I think kemarin kita write like 21. Iya, kayak 21. Nah, jadi angka itu tuh sebenarnya keluar dari kerjasama antara bank, which is our loan officer, dan agent. Jadi, nah, sebenarnya kenapa 21 hari? Kenapa begitu lama? Coba dijelaskan. Karena basically banknya tuh harus do something yang namanya appraisal. Iya. Appraisal tuh jadi kayak another officer yang kayak datang ke rumahnya buat lihat ini rumahnya des orang mau beli harganya segini mahal atau enggak gitu. Bukan kayak gubuk dihargain $1 juta gitu. Iya, iya. Nah, jadi appraisal itu emang proses juga cukup panjang. Nah, terus selain appraisal ada juga sebenarnya banknya melakukan cek lagi ya. Jadi pas pre-approval kita kasih dokumen emang, tapi biasanya tuh cuman dikit lah, kayak preliminary check lah. Dia basically oke nih, berdasarkan ini kira-kira lu dikasih lah. Iya. Nah, tapi kalau emang beneran mau duitnya, ya as usual ya, kalau mau dapat duit susah. Nah, jadi dia langsung semua dokumen diminta lah, pokoknya dari surat dari employer, terus gaji apalah segala macam. Pokoknya bank lu apa, isi duit lu berapa, semua diminta semua buat make sure orang ini tuh bisa bayar gitu eventually gitu. Jadi kita semua udah beres. Pas semuanya beres, kita dikasih tahu kuncinya ada di mana, kita ambil dan udah. Dan actually ada satu orang yang datang yang kita harus sign in person. Oh iya, itu udah notaris ya, kayak notaris buat tanda tangan langsung pinjam duitnya. Pinjam duit kan semua dokumen buat peminjaman uang. Jadi setiap saat itu kita jadi official owner of the house. Iya. Ya. I guess ya, that's the end. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan, as usual, write it in the comment section. If you like it, please like and subscribe. Yep. And kalau ada ide juga, kayak ada topik apa yang pengen dibahas, let us know. Iya. Oke, see you in the next video.
Bye.